Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau kesulitan terkait dengan teknik analisis data, regresi data panel itu untuk apa, kemudian apa perbedaannya dengan alat-alat yang lain, lalu bagaimana pengujian hipotesis yang tepat untuk penggunaan ini bisa nanti kita tanyakan bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang belum menggunakan virtual background, diharapkan menggunakan virtual background yang telah disampaikan panitia. Baik teman-teman semuanya, dengan penuh semangat kita berkumpul hari ini untuk mendiskusikan ya tema yang sangat relevan dengan teman-teman yang mungkin akan melakukan penelitian, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri ini adalah dasar penting yang menentukan kualitas dan kredibilitas penelitian. Pemilihan metodologi harus sesuai dengan tujuan penelitian, sifat masalah yang diteliti, dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Untuk mengupas lebih dalam tema ini, kita telah menghadirkan Ibu Irdina Junaina selaku pemateri. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik, ini saya boleh panggilnya Ibu, Kak, atau Mbak? Boleh panggil Mbak, boleh. Oke, Kalau Mbak. panggilannya Mbak Irjun biasanya. Mbak Irjun, singkatan dari Yurjun. Irdina Junaida. Siap. Gimana Mbak Yurjun kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti sudah Mungkin ya. bersemangat ya untuk memberi materi kepada teman-teman hari ini tentang tema kita hari ini, metodologi penelitian. Insya Allah. Insya Allah. Baik, teman-teman, saya izin membacakan CV dan pengalaman dan wawasan yang luar biasa dari beliau. Beliau pernah menempuh pendidikan di Politeknik Statistika STIS 2016 sampai 2019, lalu melanjutkan pendidikan di Sarjana Statistik Terapan. Lalu untuk kompetensi yang beliau miliki, yang pertama adalah data visualisasi, yang kedua adalah olah data, desain grafis, dan ilustrasi. Lalu untuk pengalaman bekerja beliau, pernah menjadi Public Relation Intern di BPS Indonesia pada 2019 sampai 2020, lalu menjadi Social Team di BPS Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, lalu menjadi Susenas dan Sakerduk Tim di BPS Kabupaten Kediri 2022 sampai sekarang. Lalu untuk selain itu ada penghargaan yang pernah beliau dapatkan ya teman-teman. Yang pertama menjadi juara pertama di KitKat Berkreasi Desain Packaging di 2022. Lalu juara pertama di Bilingual Children Story Writing Competition sebagai ilustrator 2022. Lalu juara pertama di Infografis Competition 2020. Berikut merupakan CV dari beliau. Luar biasa ya teman-teman tentunya. Tidak mudah ya Mbak ya mendapatkan penghargaan dan pengalaman kerja yang luar biasa seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama ya karena sepertinya para hadirin sudah tidak sabar mendengar materi dan mengorek ilmu dari panjenengan. Jadi pemaparan materi akan berlangsung selama 60 menit dan akan dilanjut dengan tanya jawab oleh pemateri. Diharapkan audiens menyalakan kamera untuk memaksimalkan diskusi pada hari ini. Sebagai informasi, selama webinar berlangsung, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon, kecuali diminta berbicara. Yang kedua, menggunakan kolom chat
untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, mengikuti acara hingga selesai agar mendapatkan e-sertifikat. Baik, langsung saja untuk Mbak Irdina, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Kita akan langsung share screen aja ya. Baik, pada sesi webinar kali ini yang akan dibahas adalah tentang analisis data menggunakan metode regresi data panel. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mungkin sudah belajar di ekonometrika atau di sesi kuliah tentang metode regresi data panel. Jadi ini untuk review ulang gitu ya, mungkin yang belum belajar mungkin jadi bisa lebih tahu tentang salah satu dari metode analisis data yang bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk skripsi nanti ya, menggunakan metode regresi data panel. Oke, untuk pokok bahasannya apa saja? Ini ada yang pertama ada penjelasan umum tentunya apa itu regresi data panel, yang kedua tentang pemodelan, yang ketiga tentang estimasi, dan yang terakhir adalah bagaimana cara pemilihan model regresi data panel itu sendiri. Oke, biar karena materinya cukup padat, jadi kita langsung aja ya masuk ke materinya. Yang pertama tentang penjelasan umum. Oke, ini sengaja temanya pakai ala-ala game-game gitu ya, soalnya karena gimana sih cara terbaik di si data panel ini tuh seperti memecahkan teka-teki. Jadi banyak sekali uji yang harus dilewati untuk mendapatkan model terbaik dari regresi data panel ini. Ini secara umum metode analisis data itu masuk di salah satu dari metode penelitian. Nah, metode penelitian sendiri ada 8 ya. Yang pertama tentunya perumusan masalah, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian yang ketiga perumusan hipotesis, yang keempat desain penelitian, yang kelima pengumpulan data, yang keenam ada analisis data, yang ketujuh penarikan kesimpulan, dan yang terakhir tentunya pelaporan hasil penelitian. Nah, analisis regresi data panel ini merupakan salah satu metode analisis yang bisa digunakan oleh teman-teman sebagai bahan untuk bagaimana menganalisis data yang teman-teman miliki. Jadi, analisis data panel ini tuh dikhususkan untuk menganalisis data kuantitatif ya teman-teman. Jadi nanti analisis data itu sendiri kan ada analisis data kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang analisis regresi data panel ini, teman-teman memakai data kuantitatif. Jadi gimana, apa sih regresi data panel itu? Jadi regresi data panel itu merupakan gabungan antara data runtun waktu atau time series dan data silang atau cross section. Data time series sendiri itu merupakan data yang meliputi satu objek dalam beberapa periode. Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri di tahun 2020 sampai 2024. Jadi time series itu dari waktu ke waktu ya datanya. Satu objek tapi waktunya beruntun gitu ya, dari waktu ke waktu, dari tahun 2020 sampai 2024. Itu untuk yang time series. Sedangkan data cross section itu adalah meliputi beberapa objek atau banyak objek pada satu periode waktu. Contohnya pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2024. Jadi kan kabupaten kota di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten atau kota ya. Jadi untuk data cross section ini ada 38 objek di tahun 2024. Jadi satu titik tahun 2024 tapi banyak objeknya. Sedangkan yang time series tadi satu objek aja yaitu Kabupaten Kediri tapi tahunnya dari tahun 2020 sampai 2024 gitu.
Jadi ketika data time series dan data cross section itu digabungkan jadi satu, itulah yang disebut data panel. Gitu ya. Jadi observasi data panel itu dilakukan pada banyak unit dan dalam berbagai periode waktu sehingga teman-teman ini bisa dapat memperbandingkan antara unit maupun antar waktu. Jadi analisisnya akan lebih komprehensif tentunya. Oke, lanjut. Ini masuk ke keuntungan menggunakan data panel. Jadi sebenarnya ada banyak sekali keuntungan menggunakan data panel. Di sini saya hanya menampilkan 4 saja supaya hanya menggambarkan sedikit saja ya. Kalau teman-teman cari referensi lain tentang keuntungan data panel tuh banyak banget. Yang pertama itu supaya kita bisa lebih mengontrol heterogenitas individu data. Nah, jadi data panel itu menganggap tiap-tiap observasi seperti individu, perusahaan, negara itu heterogen. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak mampu dideteksi oleh cross-section murni atau time series murni. Karena data panel adalah gabungan dari data cross-section dan data time series. Selanjutnya, melihat dinamika data dan dapat menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Dan yang terakhir, dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel. Jadi ketika ada variabel yang tidak signifikan nanti saat dihasilkan, modelnya masih bisa macam-macam ya, karena referensinya ada dari waktu dan individunya lebih beragam. Oke, lanjut. Ini dari tadi ngomongin data time series itu kayak gimana sih, data cross section itu kayak gimana sih. Nah, di sini saya tunjukkan contohnya data time series itu seperti apa. Jadi di sini ada tenaga kerja Kabupaten Kediri tahun 2024. Jadi individunya adalah Kabupaten Kediri, sedangkan waktunya tahun 2022 sampai 2024. Walaupun di sini ada TPT dan TPAK, ini dianggap sebagai dua variabel yang mewakili keadaan tenaga kerja Kabupaten Kediri. Jadi ini adalah yang disebut sebagai data time series dari waktu ke waktu. Jadi dari tahun 2022 TPT-nya Kabupaten Kediri itu sekian, di tahun 2023 TPT itu tingkat pengangguran terbuka ya teman-teman. Kalau TPAK itu tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi dua data ini adalah variabel bebas yang menggambarkan tentang keadaan tenaga kerja di Kabupaten Kediri. Oke, selanjutnya ada data cross section. Data cross section itu contohnya seperti ini teman-teman. Jadi cross section itu jadi ada 5 individu untuk satu waktu di tahun 2024 ya, ini datanya di tahun 2024. Keadaan tenaga kerja 5 kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2024. Jadi individunya ada Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Jadi ada 5 unit observasi dalam satu waktu yaitu tahun 2024 dengan data TPT dan TPAK. Ketika data time series dan cross section ini digabungkan jadi satu, maka terbentuklah data panel seperti ini contohnya. Nah, ini di sini saya tambahkan pertumbuhan ekonomi sebagai anggapannya ini sebagai variabel dependennya atau variabel Y. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke pengolahan metode estimasi pasti ada Y, X gitu ya, variabel dependen, variabel bebas seperti itu. Jadi di sini yang menjadi unit individunya adalah kabupaten wilayah, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Itu untuk unit individunya. Sedangkan unit waktunya dari tahun 2022 sampai 2024. Sedangkan untuk variabel Y-nya di sini adalah pertumbuhan ekonomi dari tahun 2022 sampai 2024 di setiap wilayah masing-masing. Kemudian untuk variabel X-nya di sini kita punya TPT dan TPAK, keadaan tenaga kerjanya. Jadi di sini contoh dari tabel ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh TPT dan TPAK seperti itu ya. Jadi hipotesisnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Di data panel itu modelnya akan seperti ini ya, data kuantitatif. Kita lanjut ke pemodelan data statis.
data statistiknya, data modelannya gimana. Jadi tadi kan kita punya data cross section dan time series. Untuk data cross section itu modelnya adalah YI sama dengan alpha ditambah beta XI ditambah epsilon I. Untuk YI-nya tadi kan sudah ngomongin menyinggung sedikit tentang Y dan X ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan Y, X dan lain-lain gitu ya. Jadi ini untuk review ulang aja. YI ini untuk di cross section sendiri, YI ini adalah variabel dependent unit individu ke I karena cross section ya. Selanjutnya yang XI adalah variabel bebas dari unit individu ke I. Selanjutnya yang N ini banyaknya data cross section. Kalau yang time series modelnya adalah YT sama dengan alpha ditambah beta XT ditambah epsilon T. Jadi YT-nya ini adalah variabel dependennya unit waktu ke T, sedangkan XT-nya adalah variabel bebasnya untuk unit waktu ke T. Nah, ketika data cross section dan time series ini digabungkan, YI dan YT ini menjadi satu, maka akan terbentuk model regresi data panel seperti ini. Nah, model regresi data panel sendiri itu ada berbagai macam ya teman-teman, ada 3. Nanti bagaimana sih, ada namanya common effect, ada namanya fixed effect, dan ada yang namanya random effect. Gimana sih cara menentukan model mana yang bisa kita gunakan? Nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Di sini hanya menampilkan model data panel secara umum, dan yang ditampilkan di sini adalah yang menggunakan model random effect ya. Sebenarnya modelnya itu mirip-mirip, yang membedakan hanyalah errornya nanti. Jadi di sini ada YIT sama dengan alpha 0 ditambah beta aksen, X bentuknya matriks ya. Jadi di sini di bold, X aksen IT ditambah WIT. Untuk penjabaran dari beta aksen X aksen IT ini, jadi beta 1, X1, IT, dan seterusnya sampai beta K, XK, IT. Jadi seperti ini model secara umumnya dari random effect model untuk model regresi data panel. WIT sendiri itu apa? WIT sendiri itu merupakan penjumlahan dari error spesifik individu ditambah error kompositnya. Jadi error spesifik individu ini atau error individu yang muncul di model, kemudian error ini error termnya. Jadi nanti ini untuk keterangannya ya teman-teman. Mungkin bisa sebenarnya untuk WIT atau epsilon atau seterusnya itu tuh beragam ya. Ada tergantung referensi yang teman-teman pakai nanti. Ada yang menyebutnya epsilon IT, ada yang menyebutnya VIT, ada yang menyebutnya WIT. Jadi sebenarnya sama aja, tapi tergantung referensi yang teman-teman gunakan. Jadi nggak usah bingung ya nanti kalau misalkan ketika di pelajaran kok yang lambangnya ini bukan WIT tapi di kampus itu ya misalkan ya, di kampus lambangnya bukan WIT tapi VIT gitu mungkin ya, menemukan seperti itu nggak usah bingung karena sama saja, tergantung referensi yang dipakai mana. Oke, jadi ini untuk keterangannya. Untuk YIT itu adalah variabel dependent unit individu ke I dan unit waktu ke T. Jadi karena gabungan antara cross section dan time series, jadi di sini variabel dependentnya menggambarkan unit individu ke I dan unit waktu ke T. Selanjutnya ada XAIT, variabel bebas unit individu ke I dan unit waktu ke T pada dari variabel bebas ke K. Jadi kan variabel bebas tadi kayak contohnya tadi variabel bebasnya ada TPT sama TPAK. Seperti itu ya. Selanjutnya ada alpha 0 atau coefficient intercept. Kemudian beta K atau coefficient slope-nya sebanyak berapa variabelnya. Kemudian I ini menunjukkan individunya. Seperti yang tadi ya, ini contohnya tadi Kabupaten Kediri, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Kediri, itu adalah I. Sedangkan T ini menunjukkan dimensi time series-nya. Contohnya seperti tahun 2022, 2023, 2004 tadi ya, yang tabel yang sebelumnya sudah disajikan. Selanjutnya ada epsilon IT atau error term umum atau error komposit.
Kemudian ada UIT, error spesifik individu atau error individu, dan WIT yang merupakan error antar individu dan waktu. Oke, kita masuk ke pemodelan yang secara rinci. Gimana sih estimasi regresi data panel itu? Tadi kan sudah disebutkan ada 3 ya, ada effect, fixed effect, dan random effect. Ini untuk perbedaan masing-masing dari estimasi modelnya. Untuk common effect, di sini diasumsikan bahwa perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Jadi, common effect ini model yang paling sederhana dari regresi data panel. Error termnya menangkap perbedaan pada setiap periode waktu dan individu. Jadi, modelnya lebih sederhana ya. Jadi, cuma epsilon IT aja. Kalau tadi kan modelnya di sini ada WIT ya. Jadi, ada error kompositnya. Jadi kalau di common effect, error yang individu ini dianggap 0, seperti itu. Oke, jadi di sini cukup dilambangkan error EIT, epsilon IT ya, karena error individunya dianggap 0. Untuk metode estimasinya, kita menggunakan ordinary least square atau OLS. Jadi di common effect model ini tidak ada perbedaan yang signifikan antar individu dalam hal pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi tadi ya yang UIT-nya tadi, UI-nya dianggap 0. Untuk metode estimasi, nanti kan ada pengujian-pengujian. Nah, setelah kita menemukan kalau model common effect ini adalah model yang terbaik, lanjut ke uji asumsi klasik. Jadi regresi manapun pasti kalau sudah menemukan model terbaik, itu harus dilakukan yang namanya uji asumsi klasik ya. Jadi kalau uji asumsi yang harus dipenuhi dari metode estimasi OLS ini ada error berdistribusi normal, kemudian error bersifat homosedastis, kemudian tidak terdapat autokorelasi pada error, dan yang terakhir tidak ada multikoliniaritas antar variabel independen. Jadi harus diuji ini lagi ya. Selanjutnya, ini untuk common effect ya. Yang selanjutnya ada fixed effect model. Fixed effect model ini koefisien slope-nya bersifat konstan, tetapi intercept-nya bervariasi untuk setiap individu dan konstan antar waktu. Jadi di fixed effect model ini dia mengakomodasi perbedaan intercept antar individu. Ada satu atau beberapa nilai yang diasumsikan konstan. Kemudian di fixed effect ini dia terdapat korelasi antara error individu dan variabel bebas. Karena terdapat korelasi antara error individu dan variabel bebas, maka UI-nya atau error individunya itu dia bergabung dengan alfanya atau koefisien intercept-nya. Jadi di sini nanti dituliskan sebagai alfa I. Karena dia punya korelasi dengan variabel bebasnya untuk error individunya. Jadi model yang terbentuk nanti akan seperti ini ya teman-teman. YIT sama dengan alfa I ditambah beta 1, X1, IT, dan seterusnya sampai beta K, XK, IT ditambah VIT. VIT ini adalah error. Jadi error termnya ya. Seperti lambang epsilon IT tadi, errornya di sini kita sebutnya sebagai VIT. Selanjutnya, untuk metode estimasi dari fixed effect model, kalau tadi kan common effect model itu ada OLS ya, kalau metode estimasi fixed effect model ini ada 3 yang paling sering digunakan itu. Sebenarnya banyak, tapi di sini disebutkan 3 aja, supaya lebih mudah nanti menjelaskan di akhir. Metode estimasinya ada LSDV atau least square dummy variable, yang kedua ada weighted least square, dan yang terakhir ada FGLS atau visible generalized least square. Jadi nanti tergantung bagaimana caranya sih, nanti akan ada ya di penjelasan terakhir-akhir nanti gimana cara menentukan metode estimasi kalau yang terpilih adalah fixed effect model. Kapan kita pakai LSDV, kapan kita pakai WLS, dan kapan kita pakai terbentuk adalah metode estimasinya WLS atau FGLS ini, asumsi yang harus dipenuhi ini hanya
kedua ini ya teman-teman. Error berdistribusi normal dan tidak ada multikolonialitas karena si WLS dan FGLS ini dia itu sudah mengakomodir asumsi heteroskedastis dan autokorelasinya. Jadi sudah diakomodir dari tes-tes yang dilakukan untuk mendapatkan estimasi kedua ini. Maka setelah mendapatkan model metode estimasi yang terbaik adalah WLS atau FGLS, nanti teman-teman tinggal melanjutkan ke pengujian errornya distribusi normal dan multikolonialitas. Sedangkan kalau LSDV ini sama seperti OLS tadi ya, ada 4 yang harus dipenuhi, 4 asumsi. Kita lanjut. Selanjutnya ada random effect model. Ini model yang terakhir dari analisis regresi data panel. Estimasi data panel di mana error term mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Data panel efek individu tidak memiliki korelasi dengan variabel bebas. Karena tidak memiliki korelasi dengan variabel bebasnya efek individunya ini ya. Jadi dia ini bergabung dengan error termnya. Jadi WIT sama dengan UI ditambah epsilon IT. Jadi errornya adalah WIT kalau yang di random effect model ini. Untuk metode estimasinya yang digunakan adalah GLS atau Generalized Least Square. Untuk asumsi yang harus dipenuhi dari GLS ini sendiri, ada error individu berdistribusi normal, error komposit berdistribusi normal, error individu tidak berkorelasi dengan error komposit, komponen error individu tidak berkorelasi satu sama lain, dan yang terakhir, tidak terdapat autokorelasi pada error. Oke, setelah tahu ada 3 macam menentukan model dari data panel, teman-teman pasti penasaran ya mungkin, atau gimana sih cara menentukan kapan pakai common effect, kapan pakai fixed effect, kapan pakai random effect ini, karena modelnya beragam ya tadi. Nah, di sini kita lanjut ke bagaimana cara pemilihan model estimasi regresi data panel. Jadi akan dilakukan pengujian-pengujian supaya kita bisa mendapatkan model terbaiknya apa. Jadi teman-teman ketika punya data panel itu tidak langsung bisa menentukan, oh kayaknya data aku ini cocoknya pakai random effect model deh. Nggak bisa ya, nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi harus melalui tahapan-tahapan pengujian supaya mendapatkan mana model yang terbaik. Oke, yang pertama adalah yang perlu dilakukan adalah melakukan uji Chow namanya. Uji Chow ini memilih antara model CHEM dan model fixed effect model. Antara model CHEM dan FEM tadi ya. Jadi yang common effect model dan fixed effect model. Jadi untuk uji Chow ini hipotesis statistik uji Chow ini mengikuti distribusi F ya teman-teman. Jadi tolak H0-nya kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Tapi kalau menghitung F tabel atau ngecek F tabel kan repot ya teman-teman. Mungkin lebih gampangnya pakai P value. Jadi kalau P value-nya lebih kecil dari nilai alfa, biasanya pakai 5%, maka akan tolak H0. Atau artinya kalau tolak H0 berarti minimal ada satu efek individu dalam data panel atau fixed effect model lah yang terbaik untuk digunakan. Ketika gagal tolak H0 atau model common effect model yang terbaik, berarti teman-teman bisa langsung lanjut ke uji asumsi klasik ya, kalau model CHEM yang terbaik. Tapi ada yang namanya uji opsional. Jadi CHEM ini kalau misalkan lanjut ketika yang terpilih adalah common effect model, teman-teman bisa langsung lanjut uji asumsi klasik atau melakukan uji lagi. Jadi ada uji tambahan gitu ya, opsional. Bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau yang terpilih adalah CHEM. Selanjutnya, kalau yang terpilih adalah FEM atau fixed effect model, ketika tolak H0, berarti teman-teman harus lanjut ke uji yang selanjutnya, House namanya. Jadi uji House ini ketika tadi uji Chow-nya menghasilkan
bahwa fixed effect model adalah model yang terbaik, maka teman-teman harus melanjutkan ke uji Hausman, memilih antara model fixed effect model dan random effect model. Jadi di sini ini wajib ya hukumnya. Yang tadi uji Cho itu wajib, yang uji Hausman ini juga wajib. Untuk yang H0-nya dari uji Hausman ini tidak terdapat korelasi antara efek individu dan variabel bebas atau random effect model lah yang terbaik. Untuk H1-nya terdapat korelasi antara efek individu dan variabel bebas atau fixed effect model yang terbaik. Ini maaf ya, ini ada typo. Statistik uji Hausman itu mengikuti distribusi chi-square. Jadi kalau tolak H0 jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai chi-square, atau bisa lihat p-value-nya langsung, berarti kalau tolak H0 jika p-value lebih kecil dari nilai alfa, biasanya alfanya pakai 5%. Jadi kalau tolak H0 berarti model terbaiknya adalah fixed effect model ya. Tapi kalau gagal tolak H0 berarti model yang digunakan oleh teman-teman adalah random effect model. Nah, ketika yang terpilih adalah random effect model atau common effect model, jadi dari hasil ini teman-teman mendapatkan gagal tolak H0, dari uji Cho-nya gagal tolak H0, common effect model, atau dari random effect-nya ini juga mendapatkan hasil gagal tolak H0, yaitu random effect model yang terbaik. Opsional, teman-teman bisa melakukan pengujian lanjutan, yaitu namanya uji Brauspagan-Lagrange multiplier, atau uji BPLM singkatannya ya. Biar lebih gampang kita sebutnya uji BPLM. Nah, untuk uji BPLM ini di sini memilih antara model CHEM dan REM. Ini ketika tadi hasil uji Cho-nya menunjukkan bahwa gagal tolak H0 sehingga model common effect lah atau CHEM lah yang terbaik, maka teman-teman bisa lanjut ke uji BPLM di mana H0-nya ini CHEM adalah yang terbaik, sedangkan H1-nya random effect adalah yang terbaik. Untuk tolak H0 kalau p-value-nya lebih kecil dari nilai alfa. Jadi ini kalau misalkan tadi uji Cho-nya menghasilkan CHEM adalah model terbaik. Jadi opsional ya uji BPLM ini. Lanjut ini, jadi uji BPLM ini bisa dilakukan untuk mendapatkan dua hal. Jadi antara bisa untuk memilih antara model CHEM dan REM yang terbaik, atau bisa juga untuk mengetahui apakah efek individu atau efek waktunya ini dia berpengaruh atau tidak dalam model kita ketika dari hasil uji Hausman tadi didapatkan bahwa REM adalah model terbaik. Jadi ketika REM yang terbaik, teman-teman bisa lanjut juga melakukan uji BPLM. Ini BPLM di sini, kalau yang pertama tadi kan di sini memilih antara model CHEM dan REM. Kalau yang BPLM di sini, untuk mengetahui apakah ada efek to waste individual atau time dalam model kita, model random effect-nya tadi. Jadi ujinya sama, cuma ada dua macam hipotesis gitu aja ya teman-teman, biar gampangnya gitu. Untuk H0-nya di sini tidak ada efek individu dalam model, jadi tetap ya common effect yang terbaik kalau memang tidak ada efek individu dan waktu dalam model. Selanjutnya H1 ada setidaknya satu efek baik individu maupun waktu atau keduanya atau random effect model yang terbaik. Jadi di sini pengujiannya itu ada 3 macam ya, ada to waste, individual, dan time. Jadi 3 kali pengujian untuk uji BPLM ini untuk masing-masing modelnya. Jadi ketika hasilnya tolak H0 untuk kedua efek, berarti kan random effect yang terbaik ya, menunjukkan bahwa efek individu maupun waktunya ini signifikan mempengaruhi model yang kita miliki, sehingga random effect model atau REM dengan efek dua arah adalah yang paling sesuai. Jadi model terbaiknya kita adalah REM yang punya efek dua arah atau two ways. Selanjutnya kalau gagal tolak H0 untuk kedua efek, menunjukkan bahwa CHEM mungkin lebih sesuai. Di sini dituliskan CHEM mungkin lebih sesuai karena kita harus tetap menguji nih untuk BPLM-nya yang individual dan time. Sini disampaikan bahwa gagal tolak H0 itu belum tentu CHEM adalah yang terbaik. Perlu dilakukan pengujian BPLM untuk masing-masing efek. Jadi untuk masing-masing efeknya adalah efek individu dan efek time tadi. Jika
dia dapatkan bahwa tolak H0 untuk efek individu berarti model random effect dengan efek individu saja mungkin cukup. Jadi modelnya cukup random effect yang mengandung efek individu saja. Selanjutnya, tolak H0 untuk efek waktu berarti hanya terdapat efek waktu yang signifikan. Jadi perlu dipertimbangkan model dengan komponen waktu yang lebih kompleks. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat lagi datanya apakah waktunya ini berpengaruh signifikan atau enggak. Oke, lanjut. Setelah didapatkan antara 3 model tadi mana yang terbaik, apakah itu PEM, REM, atau CEM, tadi ya, dilakukan pengujian-pengujian, uji Hausman, uji Chow, dan uji BPLM, teman-teman sudah dapatkan nih model terbaiknya apa. Maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah membuat modelnya tadi dan melakukan uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik tadi yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya ada OLS, ada GLS, ada WLS, FGLS, dan LSTV tadi itu perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasiknya ini ada normalitas, multikolonialitas, heteroskedastis, autokorelasi, tergantung metode estimasi yang digunakan. Jadi antara 5 tadi, mana yang terpilih, apakah GLS atau OLS. OLS ini khusus untuk CEM. Kemudian yang GLS itu untuk REM. Kalau yang PEM atau Fixed Effect Model itu ada 3 tadi ya, LSTV, ada FB, ada WLS. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti tergantung model mana yang terbaik yang dipakai teman-teman. Selanjutnya, ini ya kita bahas sedikit tentang uji asumsi klasik. Mungkin sudah pada familiar ya sama uji asumsi klasik karena tiap regresi itu pasti harus dilakukan uji asumsi klasik. Normalitas ada bisa pakai uji Jacques-Weber atau uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk ini secara umum aja ya. Jadi misalkan kalau mau teman-teman mau membahas lebih lanjut tentang uji asumsi klasik ini mungkin bisa next time ya. Karena ini kita lebih fokus ke regresi panelnya. Selanjutnya yang multikolonialitas ada FIF, tolerance, atau kita bisa pakai matriks korelasi. Untuk heteroskedastis, untuk ujinya pakai uji Brauss-Pagan. Jadi tadi kan ada uji Brauss-Pagan Lagrange multiplier ya, itu beda ya sama uji Brauss-Pagan. Walaupun namanya mirip-mirip, tapi namanya sama atau hampir mirip, tapi kegunaannya berbeda. Untuk selanjutnya ada autokorelasi, bisa pakai uji Darwin-Watson, uji Brauss-Godfrey, atau plot autocorrelation function atau ACF. Nah ini ada lagi ya namanya uji Brauss-Godfrey. Mirip-mirip ya memang namanya uji-uji itu karena yang menciptakan sama. Jadi mirip-mirip memang namanya. Oke, jadi tadi mungkin teman-teman masih ngawang ya gimana sih tahapan-tahapan yang harusnya dilakukan. Nah di sini ada diagram flowchart teman-teman supaya lebih bisa membayangkan apa yang perlu dilakukan ketika punya data panel. Nah, pertama di sini ketika teman-teman punya data panel untuk menentukan apakah itu common effect, fixed effect atau random effect kah yang terbaik, teman-teman yang langkah pertamanya adalah melakukan uji Chow. Jadi uji Chow ini memilih antara common effect versus fixed effect. Ketika common effect-nya yang terbaik atau gagal tolak H0, common effect yang terbaik, maka teman-teman opsional nih karena ini garisnya putus-putus ya. Jadi opsional mau lanjut ke uji BPLM atau tidak. Jadi uji BPLM tadi kan ada common effects versus random effect, dan juga two ways, individual, dan time. Jadi teman-teman bisa lanjut ke pengujian ini. Ketika teman-teman lanjut ke pengujian ini, ya, ketika yang terpilih adalah tolak H0, ketika hasilnya, p-value-nya
lebih kecil daripada alfa atau tolak H0, maka random effect lah yang terbaik. Ini udah pasti ya, random effect yang terbaik. Tapi ketika gagal tolak H0, ini berarti artinya common effect lah yang terbaik. Selanjutnya kita masuk ke uji Hausman ya. Ketika uji Chow-nya menghasilkan tolak H0 atau fixed effect model lah yang terbaik, maka teman-teman wajib hukumnya, ini wajib ya, melakukan uji Hausman. Fixed effect model versus random effect. Jadi kita membandingkan antara FEM dan REM. Ketika hasilnya tolak H0, maka fixed effect model adalah yang terbaik yang bisa digunakan teman-teman. Ketika gagal tolak H0, berarti random effect model lah yang terbaik yang bisa teman-teman pakai untuk model statistik teman-teman. Ketika hasilnya adalah gagal tolak H0 atau random effect, sama seperti di sini ya, ketika random effect yang mendapatkan hasilnya, maka teman-teman bisa lanjut nih ke uji BPLM untuk two ways individual dan time. Sama ya, di sini juga dilakukan pengujian two ways individual time untuk BPLM-nya. Jadi nanti bisa diketahui bahwa apakah random effect model ini ada pengaruh dua arahnya untuk efek individu dan waktu, ataukah dia hanya punya efek individu saja, ataukah dia hanya punya efek waktu saja, gitu ya. Ketika yang terpilih adalah random effect model, baik di kedua ini ya, di kedua ini, dari hasil uji Chow, uji BPLM, dan uji Hausman-nya ketika random effect model lah yang terbaik, setelah dilakukan pengujian, uji BPLM, kita mendapatkan estimasi model menggunakan GLS. Nah, lanjut, ketika sudah mendapatkan estimasi modelnya, teman-teman bisa langsung lanjut ke uji asumsi klasik, normalitas, multikolonialitas, heteroskedastis, dan autokorelasi. Ketika gagal tolak H0 atau common effect model lah yang terbaik, teman-teman bisa membentuk model secara OLS. Di sini uji asumsi klasiknya sama ya, seperti GLS, normalitas, multikolonialitas, heteroskedastis, dan autokorelasi. Tapi ketika tolak H0 atau uji Hausman-nya menghasilkan bahwa fixed effect model adalah model yang terbaik, teman-teman harus melanjutkan ke uji ini ya. Jadi ada uji Brauss-Pagan untuk struktur varians covariance residual. Jadi ini untuk mengetahui apakah data tersebut heteroskedastis atau homoskedastis. Ketika tolak H0 atau fixed effect model di sini ya, karena di slide ini nggak cukup ya sebelah sini, maka saya lanjutkan di sebelah sini ya. Jadi ini pemecahan dari di sini, mulai di sini uji Brauss-Pagan dipecah di sini ya, karena nggak cukup. Uji Brauss-Pagan ini untuk menguji fixed effect model ini pakai mana? Tadi kan ada 3 ya, ada LSTV, WLS, dan FBLS. Nah, kapan sih kita pakai yang FBLS, kapan pakai WLS, dan kapan pakai yang LSTV? Perlu dilakukan pengujian lagi. Nah, ini uji Brauss-Pagan, kalau dia tolak H0 atau datanya heteroskedastis, maka perlu dilakukan pengujian lagi. Ketika datanya sudah homoskedastis, maka teman-teman bisa lanjut ke pembentukan model, di mana model yang didapatkan adalah model LSTV, bisa lanjut ke uji asumsi klasik. Tapi ketika datanya heteroskedastis, teman-teman lanjut ke pengujian namanya uji lambda LM. Jadi ini LM ini lambda LM ini kepanjangannya uji Lagrange multiplier test for cross-sectional dependence. Jadi mirip-mirip ya namanya. Di sini ada Lagrange multiplier, tapi untuk Brauss-Pagan di sini ada lambda LM. Jadi teman-teman jangan bingung ya, namanya mirip-mirip memang. Kalau baca-baca referensi lagi, pasti bisa membedakan antara uji-uji tersebut. Oke, lanjut. Ketika heteroskedastis tadi kan perlu dilakukan uji lambda LM ya, untuk menguji korelasi silangnya. Ketika tolak H0 berarti dia ada korelasi, maka model terbaik, metode estimasi yang digunakan adalah FBLS. Ketika dia tidak ada korelasi, maka metode estimasinya menggunakan WLS. Nah, ketika semuanya ini sudah didapatkan metode estimasi terbaiknya, dilanjutkan ke uji asumsi klasik. Nah, untuk yang WLS dan FBLS ini karena sudah mengakomodir heteroskedastis
Dan korelasi ini ya, korelasi autokorelasi, jadi cukup dilanjutkan ke normalitas dan multikolonialitas aja yang ini dua ini. Tapi kalau yang LSTV ini perlu dilakukan semua uji asumsi klasik. Ketika sudah dilakukan uji asumsi klasik dan didapatkan semuanya hasilnya signifikan mempengaruhi, lanjut ke uji signifikansi. Jadi uji signifikansi per variabelnya, apakah variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel Y atau tidak. Jadi ada uji F, uji T, dan adjusted R square. Ketika sudah dilakukan uji signifikansi, terakhir teman-teman bisa melakukan interpretasi hasilnya. Ini tahapan akhir dari bab skripsi ya, interpretasi hasil. Oke, ini bagiannya tadi ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, kenapa temanya game gitu ya, karena pemecahan dari si regresi data panel ini memang cukup panjang ya, banyak sekali uji yang perlu dilakukan. Jadi seperti memecahkan teka-teki game. Oke, lanjut. Ini kita masuk ke contohnya, sintaks dan contoh. Di sini saya menggunakan RStudio contohnya. Kita langsung buka aja ya contohnya. Nah, ini untuk contohnya. Untuk di sini pakai RStudio, mungkin teman-teman banyak yang sudah familiar atau sering pakai gitu ya. Untuk package yang digunakan, kalau RStudio kan tinggal install package-nya ya. Di sini ada library, nanti teman-teman bisa buka sendiri ya. Ini linknya sudah saya sediakan di sini. Package-nya tinggal diinstal. Ini ada untuk membaca file, kemudian untuk membuat model ini package-nya PLM, kemudian ada untuk penampilan tabel ini package-nya ini, untuk uji muskedastik package-nya ini. Jadi tinggal diinstal aja package-nya pakai RStudio. Lanjut, nah di sini ada contohnya, data yang digunakan adalah data PDRB, AMH, data kemiskinan, data penduduk bekerja ini, angka melek buruh umur 15-24 tahun, kemudian ada jumlah penduduk miskin, ada jumlah penduduk bekerja, kemudian ada data rata-rata lama sekolah penduduk lebih dari 15 tahun, dan ada data PDRB. Jadi di sini yang menjadi variabel Y-nya adalah PDRB ini, kemudian yang jadi variabel X ada AMH, penduduk miskin, penduduk bekerja, dan sekolah, rata-rata lama sekolah. Untuk I-nya, yang menjadi variabel individunya, di sini ada provinsi-provinsi dari Aceh sampai Papua ya di sini contohnya. Kemudian tahunnya dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Ini contohnya. Jadi ini variabel Y, PDRB, X-nya ada 4 ya. Jadi ingin diketahui apakah AMH penduduk miskin dan bekerja serta rata-rata lama sekolah ini apakah berpengaruh signifikan terhadap PDRB di masing-masing provinsi ini di tiap tahunnya gitu ya. Jadi ini tinggal jalankan coba running aja nanti di R-nya. Tahapan yang pertama perlu kita lakukan adalah melakukan uji cow ya, uji cow. Uji cow di sini H0-nya model Kalman effect dan H1-nya model fixed effect. H0 ditolak jika p-value lebih besar, lebih kecil dari nilai alfa. Nilai alfa yang digunakan 5%. Di sini pakainya 5% ya alfanya. Tapi kebanyakan alfa yang dipakai adalah 5% ya. Supaya tingkat kepercayaannya bisa 95%. Nah di sini untuk sintaksnya ini kita membentuk dulu supaya lebih mudah ya. Kalau di sini sintaksnya si common effect itu namanya pooling ya, modelnya pooling. Kalau yang fixed effect ini modelnya within. Jadi ini supaya lebih mudah daripada menjalankan ini ya. Jadi teman-teman bisa pakai package ini common sama dengan ini untuk mendeskripsikan bahwa kita tinggal panggil namanya common aja nanti. Untuk yang fix juga tinggal panggil fix, nggak perlu mengetik panjang-panjang ini lagi ya. Jadi ini cuma buat supaya mempermudah di pool testnya aja nanti. Oke, ketika didapatkan hasilnya, uji cow-nya kan tadi ikut distribusi F ya. Di sini F-nya sekian.
daripada repot-repot buka tabel ya, teman-teman bisa langsung pakai p-value-nya di sini. P-value-nya ini lebih kecil daripada alpha, berarti artinya adalah tolak H0 atau model fixed effect ini lebih baik digunakan dibandingkan model common effect. Ketika tadi fixed effect lebih baik atau tolak H0, maka teman-teman lanjut ke namanya uji Hausman ya tadi. Sini uji Hausman. Jadi untuk setelah tadi mendapatkan uji Chow-nya hasilnya adalah model fixed effect yang terbaik. Jadi kesimpulannya nanti dengan tingkat keyakinan 95% kita yakin bahwa metode fixed effect lebih baik digunakan daripada menggunakan metode common effect. Selanjutnya ada uji Hausman. Setelah didapatkan bahwa fixed effect yang terbaik, kita nggak bisa langsung menentukan kalau pakai fixed effect aja nih. Nggak bisa ya, jadi harus lanjut ke uji Hausman. Uji Hausman untuk mengetahui apakah terdapat efek random pada model data panel. Jadi kita pengen tahu nih apakah data tersebut ada efek acaknya apa enggak. Untuk H0-nya itu jika p-value lebih kecil dari alpha, alfanya 5%. Jadi di sini tinggal ini within, kalau yang random pakainya model random juga. Kemudian menguji Hausman, di sini package-nya adalah pH test. Jadi membandingkan antara fixed dan random. pH test, fixed, random. Jadi didapatkan hasil dari Hausman test-nya karena mengikuti distribusi chi-square ya tadi. Kita lihat p-value-nya, ternyata p-value-nya lebih besar daripada alpha. Artinya gagal tolak H0 atau model random effect lah yang terbaik. Ini ya, jadi p-value-nya karena 0,59 lebih besar daripada alpha, yaitu 0,05, maka gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat keyakinan 95%, kita yakin bahwa metode random effect merupakan metode yang lebih baik dibandingkan effect. Nah, tadi kan di sini ya, di tabel-tabel ini kan kalau misalkan model random effect yang terbaik, teman-teman bisa lanjut ke uji Barspagen-Lagrange multiplier ya, atau uji BPLM untuk two ways, individual dan time. Nah, di sini disebutnya nih ya, jadi emang tanya ini uji Barspagen, jadi supaya lebih singkat aja mungkin di webnya ini ya, ditulisnya seperti ini. Setelah model terbaik didapatkan model random effect, selanjutnya dilakukan uji BPLM tadi ya, BPLM. Di sini langsung lanjut untuk pertama, jadi kan ada 3 ya, ada two way, individual, dan common times tadi ya, time. Selanjutnya yang pertama dilakukan pengujian untuk two way-nya. Ini untuk efek dua arahnya ya, dilakukan pengujian. Ternyata hasilnya p-value-nya lebih kecil daripada alpha, berarti tolak H0. Berarti kan dia signifikan mengaruhi dua arahnya. Selanjutnya diuji nih secara individualnya, apakah efek individualnya signifikan mempengaruhi. P-value-nya ternyata lebih kecil daripada alpha juga. Berarti efek individualnya ini mempengaruhi signifikan, atau efek cross section-nya mempengaruhi signifikan. Tadi ya antara Aceh, Sumatera, provinsinya, jadi efek tiap provinsinya itu berpengaruh signifikan terhadap model. Selanjutnya efek waktu atau time, di sini ternyata p-value-nya lebih besar daripada alpha, yaitu 0,35. Jadi di sini didapatkan hasil bahwa random effect terdapat efek dua arahnya ya tadi. Tapi setelah diuji secara cross section maupun seriesnya, ternyata yang punya efek signifikan hanyalah efek cross sectionnya saja. Jadi model random yang terbentuk adalah model random effect yang terdapat satu arah, yaitu efek cross section. Jadi teman-teman sudah mendapatkan nih model terbaiknya adalah random effect dengan efek cross section. Setelah itu lanjut ke pembuatan model. Untuk pembuatan model tadi tinggal dibuat aja ya modelnya pakai sintaks
efeknya, di model data random effect dengan efek cross section, lakukan uji signifikansi. Jadi ini uji signifikansi nanti didapatkan outputnya seperti ini. Yang dibaca nanti ini interceptnya adalah ini ya, yang estimate ini. Interceptnya sekian. Kemudian untuk yang ini alpha nolnya tadi ya, alpha 0. Yang teman-teman kan masih ingat kan ya, tadi ada YIT sama dengan alpha plus beta, X, dan seterusnya itu ya. Jadi yang menjadi alpha nolnya adalah ini, estimate interceptnya. Kemudian yang beta satunya, AMH, minus sekian ini. Untuk yang beta 2-nya atau jumlah penduduk miskinnya dari variabel miskinnya itu sekian. Kemudian yang dari X-nya, variabel bebasnya yang bekerja sekian, dan dari variabel yang sekolahnya sekian. Jadi ini untuk variabel koefisiennya. Ininya ya, yang ini yang estimate ini. Oke, di sini bisa dilihat juga langsung p-value-nya ya. Jadi mana variabel yang signifikan mempengaruhi. Oke, nah teman-teman, keuntungan dari menggunakan regresi data panel ini, teman-teman bisa membuat juga permodelan untuk petanya. Jadi bisa dipetakan, jadi tahu ya di spasialnya, jadi bisa teman-teman membandingkan secara spasial antara provinsi. Misalkan di sini teman-teman punya datanya di sini kan seluruh provinsi Indonesia ya. Jadi bisa inilah yang digunakan untuk nanti kalau misalkan spasialnya, koefisien ininya. Oke, lanjut ke pengujian modelnya. Karena tadi kan setelah mendapatkan modelnya dilakukan pengujian untuk ya di sini ada uji korelasi, autokorelasi. Oke, jadi di sini kesimpulannya tidak dapat dikatakan bahwa ada korelasi pada komponen, berarti sudah lolos. Kemudian uji homoskedastis, dilakukan pengujian homoskedastis, didapatkan hasilnya tolakan 0, model heteroskedastis. Selanjutnya overall test, di sini didapatkan bahwa berdasarkan hasil pengujian overall test diperoleh bahwa p-value variabel jumlah penduduk bekerja, dan lama bekerja alfa, berarti hipotesis 0 ditolak, sehingga secara simultan variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Oke, seperti ini ya. Ini ya yang dilihat adalah ini untuk yang uji signifikansi per variabelnya. Jadi penduduk miskin, penduduk bekerja, kemudian penduduk bekerja dan sekolahnya ini karena kurang dari alfa, berarti hipotesisnya ditolak. Jadi variabel-variabel inilah yang berpengaruh signifikan. Untuk yang tidak berpengaruh signifikan, ini di sini contohnya adalah AMH-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Nih ya, jadi selain itu dapat dilihat adjusted coefficient determinasi sekian, variabel independen yaitu AMH jumlah penduduk, menjelaskan variabel dependen yaitu PDRB sebesar 55,163%, sedangkan sisanya sebesar 44,83% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam model. Jadi ini untuk adjusted coefficient determinasinya. Nih ya, di sini ya, bisa dibaca di sini. Jadi berapa persen sih yang bisa terjelaskan dari variabel-variabel bebasnya. Selanjutnya, yang tahapan terakhir sendiri adalah setelah dilakukan pengujian uji asumsi klasik tadi ya, dilakukan interpretasi hasil. Jadi hasilnya, nih ya tadi kan ada interceptnya dimasukkan, model umumnya adalah seperti ini. Jadi PDRB sama dengan sekian, dan seterusnya. Untuk interpretasinya, setiap kenaikan satu satuan AMH menyebabkan PDRB turun sebesar 1,0 sekian dengan menganggap variabel lain konstan. Setiap kenaikan satu satuan penduduk miskin, ya ini ya, menyebabkan PDRB turun karena di sini minus ya, berarti PDRB-nya turun sebesar sekian. Kemudian setiap kenaikan penduduk bekerja menyebabkan PDRB naik sebesar sekian, nih ya.
PDRB karena plus ini PDRB naik sebesar sekian. Kemudian setiap kenaikan satu satuan lama sekolah menyebabkan PDRB naik sebesar sekian. Jadi ketika lama sekolah dan penduduknya ini jumlahnya naik, maka bertambah satu, berarti PDRB-nya juga naik. Ketika AMH-nya berkurang, ketika AMH naik dan penduduk miskinnya naik, maka PDRB-nya turun. Seperti itu ya intinya. Nah, selanjutnya dalam random effect model nilai berbeda setiap individu. Jadi ini ya yang tadi ya bisa dilihat efek spasialnya tiap individunya. Nah, ketika memasukkan efek spasialnya, teman-teman bisa membuat model per provinsi nanti. Untuk provinsi Aceh, misalkan ya contohnya di sini kan provinsi Aceh minus 82.000 sekian. Ini bisa dimasukkan di sini modelnya. Jadi ini untuk model yang dari koefisiennya ini tetap sama ya, seperti model umumnya, ditambahkan efek individunya. Oke. Jadi ini mulai dari package yang digunakan sampai bagaimana cara menginterpretasi hasil dari regresi data panel. Kembali lagi ke slide ya. Nah ini tadi ya teman-teman bisa buka sendiri di link ini untuk melihat lebih lanjut. Mungkin mau praktek sendiri juga boleh. Coba pakai sintaks yang ada di tadi ya contoh yang sudah dipaparkan tadi. Baik, tadi sekilas tentang analisis data menggunakan metode regresi data panel. Sudah hampir 1 jam ya ini paparannya. Kurang 2 menit mungkin ya. Oke, saya akhiri untuk paparannya. Dilanjutkan sesi tanya jawab mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Irjun atas pemaparan materi yang sangat informatif dan luar biasa ya. Tentunya teman-teman semuanya mungkin bisa tercerahkan tentang data panel dan lain-lainnya soal metodologi penelitian ini. Lalu kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan. Bisa dituliskan di kolom chat atau raise hand di fitur Zoom, silakan. Silakan teman-teman semuanya yang mungkin belum paham di bagian materi mana, itu bisa ditanyakan kepada Mbak Irjun. Silakan teman-teman semuanya. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Ini sebenarnya teman-teman. Baik, ada satu masuk pertanyaan. Ini jawab satu persatu, Mbak. Oke, boleh dijawab aja satu persatu. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Kak mau bertanya, mengapa uji Hausman penting untuk menentukan korelasi antara efek individu dan variabel bebas? Monggo. Oke, jadi tadi ya teman-teman, kita kembali ke slide yang sebentar. Uji Hausman. Ini ya uji Hausman. Nah, kalau uji Hausman itu sendiri kan dia membandingkan antara model FEM sama REM ya.
Jadi tadi kan sebelumnya sudah diperlihatkan modelnya antara model FEM itu dia ini punya korelasi, mungkin gini aja ya supaya lebih mudah gitu kan. Fixed effect model kan dia punya korelasi antara error individu dan variabel bebas karena modelnya seperti ini ya. Jadi si UI-nya ini atau error individunya dia itu menempel pada intercept-nya. Jadi karena menempel di intercept-nya maka karena dia dianggap ada korelasi antara error individu dan variabel bebas. Sedangkan untuk yang random effect itu dia tidak ada korelasi antara efek individu dengan variabel bebas. Jadi uji Hausman itu tadi kan untuk membedakan apakah dia itu ada korelasi atau tidak supaya kita bisa tahu model fixed effect model atau random effect lah yang terbaik. Jadi karena perbedaan dari modelnya si REM dan FEM tadi ya, seperti itu. Apakah menjawab pertanyaannya? Mungkin untuk Lutfiana, Siva, Nabila, atau masih bingung gimana? Silakan Kak Lutfiana Nabila, apakah cukup? Jadi korelasi itu tadi itu yang membedakan antara model FEM-nya dan model REM-nya. Ketika dia model FEM, berarti ada korelasi antara efek error individunya dengan variabel bebasnya. Sedangkan ketika dia model REM, dia itu tidak punya korelasi dengan variabel bebasnya. Maka dari itu perlu dilakukan uji Hausman untuk menentukan korelasi tadi itu ada tidaknya. Seperti itu. Baik, Kak. Sudah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Lutfiana. Lalu ke pertanyaan kedua dari Kak Fahrotul Aziz. Mungkin bisa on cam. Kak Fahrotul Aziz. Langsung pertanyaannya. Uji autokorelasi dalam penelitian yang menggunakan data panel, apakah wajib dipakai? Ya, uji asumsi. Ya, langsung jawab ya. Untuk uji asumsi klasik dalam regresi manapun itu perlu dilakukan ya. Uji asumsi klasik tadi kan ada standarnya ada 4 ya, ada autokorelasi, ada heteroskedastis, multikoloneritas, dan juga satunya normalitas. Jadi keempat itu memang wajib dilakukan ketika model itu sudah terbentuk. Kalau di data panel kan pertama kita pilih dulu nih model mana yang terbaik antara CEM, FEM, dan REM. Setelah itu wajib dilakukan uji asumsi klasik tadi. Seperti itu ya. Jadi regresi manapun teman-teman pakai tetap harus dilakukan uji asumsi klasik. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Baik, dari Kak Fahrotul Aziz, apakah cukup? Iya, sudah. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah tujuan dari uji Chow dalam analisis regresi data panel? Oke, jadi ini tadi ya kita tahu bahwa uji Chow ini untuk memilih antara model apakah model CEM yang terbaik atau model FEM yang terbaik. H0-nya ini tidak ada efek individu dalam data panel atau model CEM, sedangkan di fase satunya, hipotesis satunya minimal ada satu efek individu dalam data panel atau data FEM lah yang terbaik. Karena tadi kan sudah ada model di sininya ya. Bentar, mohon maaf. Nah, di ini masih ada yang individu dalam variabel independen dan variabel dependen karena jika itu dianggap individunya itu tidak ada atau nol. Jadi di sini error IT aja, sedangkan si fixed effect model ini kan dia dianggap error individunya punya korelasi dengan variabel bebas.
Maka dari itu, tujuan dari uji co ini supaya tahu apakah efek individu itu ada atau enggak sih. Kalau dia ada, bisa jadi dia adalah model FEM atau REM yang punya efek individu. Nanti lanjut ke uji Hausman ya. Kalau efek individunya tadi, apakah dia berkorelasi dengan variabel bebas atau tidak. Kalau di uji co ini mengetahui apakah ada atau tidaknya efek individu itu, seperti itu. Jadi efek individu itu yang tadi ya, kan individunya itu ada Aceh, contohnya kayak provinsi 38 provinsi di mana gitu ya, misalkan contohnya seperti itu. Jadi untuk mengetahui apakah perbedaan individu itu ada efeknya nggak sih dalam data panel kita, seperti itu. Apakah menjawab pertanyaannya? Bagaimana untuk Angelica Putri? Apakah sudah menjawab? Untuk Kak Angelika, apakah cukup? Sudah cukup, terima Oke, kasih. sudah cukup. Iya, Baik, terima terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya ini mungkin ya. Iya, Dari sepertinya Denis terakhir. Dewanta. Mohon maaf, izin bertanya. Di dalam slide model regresi linear, terdapat dua model yaitu cross-section dan time series. Nah, bagaimana cara kita mengetahui data tersebut bisa dikatakan data cross-series atau time series, Bu? Apakah ada ciri-ciri datanya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab aja ya. Jadi tadi kan ada regresi linear, itu ada model cross section sama time series. Nah, untuk yang cross section ini lebih ke kalau kita punya data individu yang banyak dalam satu titik waktu. Sedangkan time series ini kita punya satu data individu tapi waktunya banyak. Contohnya seperti ini tadi ya, sudah disampaikan di sini. Nah, ini ada tabel ya. Ini adalah data time series. Di ciri-cirinya data time series itu tentunya dia satu objek saja. Misalkan kita pengen punya data nih, keadaan tenaga kerja Kabupaten Kediri dari tahun 2022 sampai 2024. Time seriesnya adalah dari tahun 2022 sampai 2024. Sedangkan individunya ini hanya Kabupaten Kediri. Jadi ciri-cirinya itu satu objek saja, tapi tahunnya dari tahun ke tahun eh, banyak tahunnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Variabel bebasnya ini ada banyak, ada TPT dan ada TPAK. Jadi ciri-cirinya si data time series itu ya dia satu objek individu saja, contohnya seperti Kabupaten Kediri, tapi datanya ada dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk yang cross section, contohnya seperti ini ya. Jadi dia pada satu titik waktu, tapi individunya banyak. Contohnya ini ada Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Malang, dan seterusnya. Itu individunya banyak, tapi pada satu titik waktu saja, yaitu di tahun 2024. Jadi itu perbedaan mendasar antara data time series dan cross section. Apakah sudah menjawab? Untuk Kak Denis Dewanta, apakah sudah cukup? Kak Denis Dewanta. Sudah paham, Kak?
Baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah cukup pertanyaannya ya Mbak Irjun dari teman-teman semuanya. Oke, sudah siap. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, penutupan. Karena teman-teman sudah bertanya ya, sesi tanya jawab juga sudah berakhir. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Mbak Irjun, Fakultas Ekonomi, Ya, Fakultas Pertanian, tim di balik layar, BPS Kabupaten Kediri, dan seluruh peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam webinar kali ini. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk seluruh peserta bisa mengaktifkan kamera. Silakan kita foto bersama. Silakan teman-teman semuanya. Dalam hitungan 1, 2, 3, berikan senyuman termanis teman-teman ya. 1, 2, 3. Lanjut slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. 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 Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada 200 peserta ya hari ini, luar biasa yang telah bergabung di acara webinar kali ini. Kami harap materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Jadi metodologi penelitian ini sebagai panduan untuk menghasilkan karya ilmiah yang terstruktur dan kredibel. Jadi materi hari ini teman-teman semuanya sudah bisa memahami langkah-langkah utama penelitian mulai dari perencanaan, pemilihan model, hingga analisis data, dan model-model regresi data panel, dan menginterpretasi data panel. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam penelitian teman-teman semuanya. Baik, terima kasih atas antusias teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya jangan lupa absen ya, karena absennya sudah berada di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Irjun atas penyampaian materi hari ini. Terima kasih ya, teman-teman terima kasih semuanya. juga. Oh iya, kalau untuk materinya nanti bisa di-share di mana ya? Teman-teman mungkin ada yang mau baca-baca materinya lagi. Siap, nanti kita kirim by email Mbak Irjun ke teman-teman semuanya sekalian. Oke, baik. Terima Baik. kasih. Ya, semuanya.
Terima kasih saya.